Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah melalui kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali setelah sekian lama kita berlibur belajar di rumah karena ada wabah COVID-19. Nah, setelah selesai libur ini kita sudah aktif kembali dalam proses pembelajaran, walaupun untuk di semester 1 ini proses pembelajaran yang kita laksanakan itu dilakukan secara online atau biasa disebut dengan pembelajaran jarak jauh atau daring. Anak-anakku sekalian, meskipun pembelajaran ini tidak dilakukan secara tatap muka langsung, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar menjadi lebih baik. Nah, pada kesempatan ini anak-anakku sekalian, untuk materi IPA, Bapak akan memaparkan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KD-nya itu adalah KD 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anakku sekalian, untuk materi yang pertama ini secara garis besar Bapak akan jelaskan sedikit. Yang pertama tentang perkembangbiakan tumbuhan. Proses perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan generatif atau melalui proses perkawinan. Kemudian yang kedua disebut dengan vegetatif atau tanpa melalui proses perkawinan. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan. Proses perkembangbiakan pada hewan juga terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut juga dengan generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan ini terbagi menjadi tiga, yaitu bertelur atau biasa disebut dengan ovipar, kemudian melahirkan, biasa juga disebut dengan vivipar, dan yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau biasa diistilahkan dengan ovovivipar. Selanjutnya, cara yang kedua adalah vegetatif atau disebut juga dengan tak kawin. Perkembangbiakan ini terbagi menjadi tiga, yaitu bertunas, fragmentasi, dan membelah diri. Jadi pada kesempatan ini Bapak hanya menjelaskan secara garis besar materi kita tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, untuk selanjutnya penjelasan yang lebih rinci, silahkan anak-anak nanti menyimak dengan seksama video yang Bapak tayangkan, karena pada video tersebut akan dijelaskan secara rinci tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, ini adalah video pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Silahkan anak-anak ditonton dari awal sampai habis, disimak baik-baik penjelasannya, agar materi yang kita pelajari pada kesempatan ini bisa kita pahami dengan benar.
ikuti Tika. Wah, bagus sekali bunga ini. Tahukah kamu, perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, cara generatif atau dengan proses perkawinan, dan yang kedua, secara vegetatif atau tanpa proses perkawinan. Perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang perhatikan pembahasan berikut. Perkembangbiakan generatif tumbuhan. Generatif. Perkembangbiakan secara generatif selalu diawali dengan penyerbukan melalui bunga dan menjadi buah berbiji. Jadi, yang dapat melakukan perkembangbiakan generatif hanya tumbuhan yang berbunga dan berbuah. Sebelum kita bahas apa itu penyerbukan, yuk kita lihat bagian-bagian bunga berikut. Bunga sempurna terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Nah, yang dimaksud dengan penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Serbuk sari dihasilkan oleh benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Sedangkan putik adalah sel kelamin betina pada tumbuhan. Keduanya berada di bunga. Penyerbukan terdiri dari beberapa jenis. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri merupakan serbuk sari yang jatuh di putik yang masih berada di satu bunga yang sama. Penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain tetapi masih di pohon yang sama. Penyerbukan silang. Penyerbukan silang merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga pohon lain tetapi masih satu jenis. Misalkan serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga gadung yang ada di samping rumah. Penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar merupakan serbuk sari yang jatuh di bunga lain yang berbeda pohon dan berbeda jenis. Contoh serbuk sari pohon mangga gadung di depan rumah jatuh di putik pohon mangga mana lagi yang ada di halaman rumah tetangga. Vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami berarti perkembangbiakan tanpa bantuan dari makhluk hidup lain. Sifatnya alami. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain dengan spora. Pada tumbuhan paku, spora dibentuk pada daun. Daun yang dapat menghasilkan spora disebut daun fertil atau subur. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangium. Jika sporangium pecah, spora keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku yang baru. Dengan rizoma. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Ciri-ciri rizoma atau akar tinggal adalah sebagai berikut. Bentuk seperti akar, beruas-ruas seperti batang. Pada setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik atau daun terdapat mata tunas. Contohnya pada tanaman jahe, kunyit, kunci, kencur, dan temulawak. Dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Di bagian pangkalnya terdapat batang berbentuk cakram dan beruas-ruas. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas
mata tunas, dan jika lingkungan sesuai akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya pada ketela rambat. Dengan umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung. Ciri-ciri umbi akar adalah umbi tidak berbuku-buku. Umbi tidak memiliki mata tunas. Umbi tidak memiliki pucuk dan daun. Contohnya pada wortel. Dengan tunas. Tunas adalah pucuk yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada bambu dan pisang. Dengan tunas daun. Tunas yang tumbuh pada daun disebut tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Dengan geragi atau stolon. Geragi adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar dan tunas baru sehingga menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang menjalar di atas permukaan tanah yaitu pada tanaman stroberi. Sedangkan yang di bawah permukaan tanah contohnya pada rumput teki. Vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan berarti perkembangbiakan dengan bantuan dari makhluk hidup yang lain. Cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan antara lain: 1. Dengan cara mencangkok. Perhatikan tahapan berikut. Pertama-tama, kupas kulit dan kambiumnya. Berikutnya, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Terakhir, siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Nah, selesai. Tinggal kita tunggu munculnya tanaman baru. 2. Dengan cara stek batang. Pertama, potonglah batang pohon. Misalnya pohon singkong. Potong dengan bentuk meruncing, kemudian masukkan bagian runcing ke dalam tanah. 3. Dengan cara merunduk. Langkah pertama, rundukkan cabang batang tanaman. Kemudian, tanam cabang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Lalu, potong dan tanam tangga tumbuhan yang dirundukkan. 4. Dengan cara okulasi atau menempel. Pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Berikutnya, iris kulit batang yang sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Kemudian, irisan ditempel pada batang yang akan ditempeli. Terakhir, ikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. 5. Dengan cara kopulasi atau menyambung. Pertama-tama, potonglah bagian batang dari tumbuhan satu. Lalu, potonglah bagian batang dari tumbuhan dua. Setelah itu, sambungkan batang tumbuhan satu dengan batang tumbuhan dua. Ikatlah batang kedua tumbuhan tersebut. Teman-teman, tahukah kamu bahwa selain tumbuhan, hewan juga berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif? Yuk kita simak penjelasan berikut. Perkembangbiakan hewan secara generatif terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu ovipar. Ovipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Setelah beberapa waktu, telur akan menetas dan menjadi individu baru. Contohnya burung, ayam, bebek, dan kura-kura. Yang kedua yaitu vivipar.
yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Contohnya seperti kambing dan kucing. Yang ketiga yaitu ovovivipar. Ovovivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, anak hewan menetas di dalam tubuh induknya dan selanjutnya keluar dari tubuh induknya sehingga tampak seperti melahirkan. Contohnya ikan hiu, ular goa, dan kadal. Selain berkembang biak dengan cara generatif, hewan juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Contohnya hidra. Hidra berkembang biak dengan cara bertunas. Pada hidra akan muncul tunas baru dari tubuh hidra dewasa. Setelah cukup besar, tunas tersebut akan melepaskan diri. Tunas yang melepaskan diri itulah yang akan menjadi hidra baru. Planaria berkembang biak dengan cara fragmentasi atau pemutusan bagian tubuhnya. Planaria dewasa akan memutuskan bagian tubuhnya. Potongan tubuh tersebut akan berkembang dan menjadi planaria baru. Amuba adalah hewan bersel satu yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Hewan ini mempunyai intisal. Awalnya intisal membelah menjadi dua bagian. Setelah itu, hewan baru akan diikuti dinding dan cairan selnya. Hasil pembelahannya menjadi dua amuba baru. Nah, itu tadi macam-macam perkembangbiakan pada tanaman dan hewan. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Teman-teman, ada rusa sedang tidur. Tahukah kamu bahwa Indonesia kaya akan hewan-hewan khas yang berbeda-beda di setiap wilayah? Yuk kita lihat peta persebaran hewan-hewan Indonesia. Persebaran hewan di Indonesia Nah, itulah tadi video pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Saya berharap anak-anakku sekalian bisa menyimak dengan seksama. Jadi nanti dalam pembelajaran ini apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti dan ingin dipahami jauh lebih dalam, nanti silahkan anak-anakku sekalian membuat pertanyaan dan itu akan dikirimkan melalui via WhatsApp atau Telegram. Nanti melalui WhatsApp dan Telegram tersebut, pertanyaan dari anak-anakku sekalian kita atau Bapak akan jawab. Saya kira begitu dulu materi dari Bapak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.